Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi baik, kami dari kelompok 6 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami dalam pembuatan artikel dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD pada Mata Pelajaran IPA, Systematic Literature Review. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Angelina Bolo. Saya Kesanta Daria Mogi. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Alu. Perkenalkan, nama saya Maria Nadia Nagoe. Kami dari program studi PGSD kelas B semester 2. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan salah satu mata pelajaran penting di jenjang sekolah dasar atau SD yang berperan dalam membentuk kemampuan berpikir ilmiah siswa. Pembelajaran IPA tidak sekadar mentransfer pengetahuan faktual, melainkan dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS, khususnya yang berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kompetensi abad ke-21 yang sangat diperlukan agar siswa mampu menghadapi berbagai tantangan di lingkungan nyata. Pada kenyataannya, pembelajaran IPA di SD masih banyak yang berpusat pada guru, dengan metode ceramah yang bersifat satu arah. Kondisi ini menyebabkan siswa kurang termotivasi, pasif, dan tidak terlatih untuk berpikir secara kritis. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses penemuan dan pemecahan masalah menjadi salah satu faktor rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa SD. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, model pembelajaran inquiry hadir sebagai alternatif yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Beberapa peneliti terdahulu telah menunjukkan pengaruh positif model inquiry terhadap berperan kritis siswa SD. Namun, kajian yang merangkum dan menganalisis secara sistematis hasil berbagai peneliti tersebut masih terbatas, terutama untuk periode 2020 sampai 2026. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis secara komprehensif pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SD pada mata pelajaran IPA melalui pendekatan systematic literature review. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain systematic literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. SLR ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua penelitian yang relevan secara sistematis dan terstruktur. Kriteria inklusi artikel dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, artikel diterbitkan pada tahun 2020 sampai 2026. Yang kedua, artikel membahas model pembelajaran inquiry pada pembelajaran IPA. Yang ketiga, artikel mengkaji kemampuan berpikir kritis siswa SD. Dan yang keempat, artikel merupakan hasil penelitian empiris. Dari hasil pencarian awal diperoleh 86 artikel. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta penelitian kualitas artikel, diperoleh 25 artikel yang memenuhi syarat dan digunakan sebagai sumber data penelitian ini. 3. Hasil dan pembahasan. 3.1 Hasil kajian artikel. Berdasarkan proses seleksi artikel, diperoleh 25 artikel yang memenuhi kriteria kajian. Artikel-artikel tersebut mencakup berbagai varian model inquiry yang diterapkan pada pembelajaran IPA di SD, meliputi inquiry terbimbing atau guided inquiry, POGIL, Process Oriented Guided Inquiry Learning, inquiry berbasis LKPD, dan inquiry berbantuan media atau KIP IPA. 3.2 Pembahasan. Berdasarkan analisis terhadap 25 artikel kajian, ditemukan bahwa seluruh artikel menunjukkan pengaruh positif model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SD dalam pembelajaran IPA. Temuan ini konsisten dengan teori pembelajaran bermakna atau meaningful learning
yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam proses penemuan merupakan kunci pengembangan kompetensi berpikir tingkat tinggi. Pada artikel 1, Ilhamid DKK 2020 menemukan bahwa siswa kelas 5 yang belajar dengan model inquiry terbimbing menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dibandingkan kelompok yang belajar dengan model konvensional. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan jawaban, bukan sekadar mentransfer informasi. Pada artikel 2, Jaya Kusuma LI 2023, berdasarkan paparan pada hasil pembahasan di atas, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Kemampuan berpikir kritis yang dicapai siswa dengan penerapan pendekatan pembelajaran inquiry terbimbing secara keseluruhan berada pada kategori tinggi untuk aspek interpretasi dan aspek analisis, namun pada indikator atau aspek evaluasi dan diferensi berada pada kategori rendah dan sedang. 2. Siswa memberikan respon positif pada penerapan pendekatan pembelajaran inquiry terbimbing, baik dalam pernyataan positif maupun pernyataan negatif. Pada artikel ketiga, Wulan BRS 2020, peneliti menjelaskan bahwa model pembelajaran inquiry mendorong siswa untuk aktif mengamati, menyelidiki, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Pada artikel keempat, Wijaya dan Handayani 2021 memperkenalkan varian inquiry berupa POGIL atau Process Oriented Guided Inquiry Learning yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap berpikir kritis siswa SD. Siswa dalam kelas POGIL menunjukkan tingkat keingintahuan tinggi dan mampu memecahkan masalah kontekstual melalui praktikum di rumah. Pada artikel kelima, Kristanti dan Muhammad 2021, berdasarkan uji hipotesis independen sampel tes, menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara model problem-based learning dengan model guided inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi panas dan perpindahannya kelas 5 di sekolah dasar, yakni model problem-based learning lebih baik daripada model guided inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pada artikel ke-6, Salama S. 2022, penelitian mengambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran inquiry terbimbing lebih efektif dibanding strategi pembelajaran konvensional atau ceramah, tanya jawab, penugasan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya asumsi-asumsi yang mendasari strategi pembelajaran inquiry seperti yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik 2013, yaitu kemampuan berpikir kritis dan berpikir induktif berhubungan dengan pengumpulan data dan hipotesis yang terdapat pada sintaks pembelajaran inquiry. Siswa mendapat keuntungan dengan strategi pembelajaran inquiry dapat berkomunikasi, bertanggung jawab, dan bersama-sama mencari pengetahuan dengan teman kelompoknya. Kegiatan pembelajaran dengan semangat menemukan jawaban menambah motivasi siswa. Pada artikel ke-7, Nugroho dan Wahmudi 2025, model SBI dengan media konkret yang diimplementasikan pada penelitian ini meliputi beberapa langkah pembelajaran, yaitu 1. Orientasi dan stimulus. Yang kedua, prosedur perencanaan dan pengenalan media konkret. Yang ketiga, pelaksanaan menggunakan media konkret. Yang keempat, eksplorasi dan pengumpulan data menggunakan media konkret. Yang kelima, analisis hasil. Dan yang keenam, komunikasi hasil. Ketepatan guru dalam mengimplementasikan model ini yang didukung dengan sikap kooperatif siswa selama pembelajaran yang menjadikan implementasi model SGRI dengan media konkret ini dapat berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar ikhlas. Pada artikel ke-8, Dahmayanti PF 2022 yang menggunakan pendekatan SLR juga diperoleh kesimpulan berupa bahwa strategi pembelajaran inquiry secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap berpikir
siswa di berbagai konteks dan jenjang. Pada artikel ke-9 Kondias DKK 2022, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model pembelajaran berbasis masalah multikultural dalam meningkatkan sikap sosial dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar dalam pembelajaran tematik. Terdapat 165 siswa dalam sampel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner tentang sikap sosial dan tes pencapaian kemampuan berpikir kritis. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah multikultural efektif dalam meningkatkan sikap sosial dan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada artikel ke-10 Wulandari DKK 2022 mengemukakan bahwa inquiry terbimbing yang dipadukan dengan media PowerPoint secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD dibandingkan pembelajaran konvensional, menegaskan peran media visual sebagai pemuat proses inquiry. Pada artikel ke-11 Handayanti DKK 2023, hasil penelitian tentang penggunaan model inquiry ditemukan bahwa hasilnya efektif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 18 Baru, Kabupaten Baru. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan semangat peserta didik dengan ditunjukkan keaktifan individu dalam mengajukan pendapat, bertanya dan menjawab pertanyaan, serta dapat meningkatkan keaktifan dalam berdiskusi dengan tim atau kelompok. Pada artikel ke-12 Kondias DKK 2023, berdasarkan pendapat dan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik dengan menekankan pada proses berpikir kritis, yaitu berupa mencari dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Pada artikel ke-13 Wahyuni dan Witarsa 2023, metode inquiry terbimbing pada pelajaran sains di SD dengan penerapan guru yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan contoh yang berbeda-beda namun kegiatan yang sama, memuat hasil presentasi 95% dengan kategori sangat baik. Penerapan metode ini dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif sebab siswa akan berusaha menumpahkan semua hal yang menurutnya ia sukai dan terjadilah sebuah pemikiran yang kreatif atau yang baru pada suatu hal yang telah diajarkan dengan dorongan guru sebagai pembimbing sehingga membuatnya lebih menarik. Pada artikel 14 Waude SS 2023, penelitian ini fokus pada eksplorasi implementasi model inquiry terbimbing dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Rasa ingin tahu atau curiosity siswa terhadap sains meningkat secara nyata setelah penerapan inquiry terbimbing. Siswa menjadi lebih berani bertanya, lebih antusias melakukan percobaan, dan menunjukkan minat yang lebih besar untuk pelajaran IPA secara mandiri. Pada artikel 15 Verbina dan Prawijaya 2024, penelitian menyimpulkan bahwa metode inquiry berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 pada pelajaran IPA materi organ tubuh manusia dan hewan di SDN 105268 Telaga Sari tahun ajaran 2023-2024. Oleh karena itu, metode inquiry direkomendasikan sebagai salah satu metode pembelajaran IPA di sekolah dasar karena mampu meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada artikel 16 Avandra R 2022, hasil penelitian penerapan pembelajaran berdiferensiasi terbukti meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 6 SD. Peningkatan tersebut terjadi karena pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, sehingga siswa lebih aktif berdiskusi, menganalisis
Hasil penelitian menggunakan metode sistematik literatur review atau studi literatur dengan menganalisis 12 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 2019 sampai 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiry memberikan dampak positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Pada artikel 18 Wardani dan Sudibyo 2024, hasil penelitian implementasi model pembelajaran inquiry efektif dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa SD. Model ini mendorong siswa untuk belajar secara aktif melalui proses penyelidikan ilmiah, sehingga kemampuan mengamati, bereksperimen, menganalisis, dan menyimpulkan menjadi lebih baik. Pada artikel 19, Sutimah dan Tias 2024, hasil penelitian memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa sekolah dasar. Melalui kegiatan penyelidikan, siswa dilatih untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Pada artikel 20, Napitupulu DKK 2024, hasil penelitian menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan KIT IPA memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pembelajaran IPA siswa sekolah dasar. Selama pembelajaran, siswa menunjukkan peningkatan dalam kemampuan mengamati, melakukan percobaan, berdiskusi, menganalisis hasil, dan menarik kesimpulan. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya hasil belajar IPAS. Pada artikel 21 Jupiter DKK 2024, hasil penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan dalam 2 siklus pada 28 siswa kelas 6 SDN Mulyo Rejo 1 Sukun. Penerapan model pembelajaran inquiry terbukti meningkatkan hasil belajar IPAS pada materi sistem gerak manusia. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklus. Pada artikel 21 Jupiter DKK 2024, hasil penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan dalam 2 siklus pada 28 siswa kelas 6 SDN Mulyo Rejo 1 Sukun. Penerapan model pembelajaran inquiry terbukti meningkatkan hasil belajar IPAS pada materi sistem gerak manusia. Siswa lebih aktif berpartisipasi dalam proses penyelidikan, sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator yang memimpin proses belajar. Pada artikel 22 Kurniasari DKK 2025, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir reflektif peserta didik masih tergolong rendah, terutama pada indikator mencari informasi secara mandiri dan melakukan pembelajaran melalui kegiatan eksperimen. Model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan media KIT IPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPAS, khususnya pada materi transformasi energi listrik di SDN 1 Midang. Penggunaan KIT IPA membuat pembelajaran lebih konkret, meningkatkan keaktifan siswa dalam penyelidikan, dan secara efektif mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pada artikel 24 Sukaisi DKK 2026, hasil penelitian menyimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing efektif dalam meningkatkan kemampuan proses sains dan keterampilan berpikir kritis peserta didik SDN Sanolo. Selama proses pembelajaran, peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengamati, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan penyelidikan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan, sehingga kemampuan proses sains dan berpikir kritis berkembang secara optimal. Pada artikel 25 Jelima DKK 2020, penelitian menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing berhasil meningkatkan aktivitas pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, dan sikap ilmiah siswa kelas 5 SDN 9 Bengkulu Tengah pada pembelajaran IPA. Secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa model inquiry unggul dibandingkan pembelajaran konvensional karena 3 alasan utama. Pertama, inquiry menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran.
Yang kedua, inquiry melatih proses berpikir ilmiah mulai dari merumuskan masalah, menyusun hipotesis, menyimpulkan data, hingga menarik kesimpulan. Dan yang ketiga, inquiry membangun koneksi antara pengetahuan akademis dengan pengalaman nyata siswa. Yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap 25 artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2020 sampai 2026, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SD pada mata pelajaran IPA. Implementasi model inquiry dalam pembelajaran IPA SD perlu memperhatikan kesiapan guru sebagai fasilitator, ketersediaan media, dan alat pembelajaran. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pengaruh model inquiry pada materi IPA yang lebih beragam dan pada karakteristik siswa yang berbeda. Jadi baik, sekian saja hasil laporan diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.